warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Febriani dari kelas PKI 3A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang individu dalam situasi sosial, yang mana kita akan memahami tentang sikap dari suatu individu. Sebelumnya, kita akan memahami apa itu individu dan apa itu situasi sosial. Individu adalah suatu organisme tunggal seperti saya, ayah, ibu, dan sebagainya. Sedangkan situasi sosial adalah hubungan interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti ketika kita akan membangun sebuah rumah, tentunya kita tidak bisa membangun sendiri. Kita memerlukan peran dari orang lain, seperti dari tukang, kuli, dan warga sekitar rumah kita. Dalam memahami sikap individu, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari sikap, fungsi dari sikap, dan hubungan sikap dengan tingkah laku. Selain itu, saya juga akan menjelaskan sedikit bagaimana persuasif dan dinamisasi kognitif dalam sebuah situasi sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari sikap. Ada beberapa dan bahkan banyak para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari sikap. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Purwanto, sikap adalah cara individu bereaksi atau memberikan reaksi akan sebuah objek. Sedangkan menurut Elport, sikap adalah kesiapan mental seseorang dalam menghadapi suatu tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi situasi tertentu atau suatu objek. Jadi, di sini saya menyimpulkan bahwa sikap adalah cara seseorang bereaksi terhadap suatu perangsang. Perangsang ini bisa didapat dari norma-norma masyarakat maupun norma-norma agama. Seperti yang kita ketahui, ajaran agama mengajarkan kita untuk saling menghormati terhadap manusia. Ketika kita mampu menjalankan sikap itu, berarti kita meyakini dan mempercayai bahwa sikap tersebut baik untuk diri kita. Kemudian, sikap sendiri memiliki 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan behavioral. Yang pertama, kita akan membahas tentang komponen kognitif. Komponen kognitif sendiri adalah serangkaian kepercayaan dan pengetahuan individu terhadap suatu objek. Yang kedua, komponen afektif adalah perasaan individu terhadap suatu objek. Dan yang terakhir adalah komponen behavioral, yang adalah suatu tindakan yang menunjukkan kecenderungan perilaku suatu individu terhadap suatu objek tertentu. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa komponen kognitif itu sebagai kepercayaan, dan komponen afektif sebagai perasaan, dan komponen behavioral sebagai tindakan. Dalam interaksi sosial sendiri, sikap dapat dibentuk dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor orang-orang terdekat, seperti orang tua, kerabat, teman, dan juga guru. Dan faktor kemudian yaitu faktor dari pengalaman pribadi yang telah dilakukannya. Kemudian, sikap sendiri memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah kenyamanan, kedua mempertahankan ego, yang ketiga ekspresi dari nilai diri, dan yang terakhir adalah perubahan pengetahuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi kenyamanan. Dalam mencapai tingkat kenyamanan ini, individu akan berusaha
mendapatkan reward sebanyak mungkin, dan berusaha mengurangi terjadinya punishment atau hukuman. Yang kedua ada fungsi mempertahankan ego, di mana setiap individu berusaha melindungi dari kenyataan yang tidak diinginkan. Seperti saat kita ujian, kita tidak ingin mencontekkan jawaban kita ke teman kita. Hal ini kita lakukan karena kita memiliki rasa takut ketika ketahuan oleh guru kita. Dan komponen yang ketiga adalah ekspresi dari nilai diri, yang mana individu bersikap sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, atau bisa kita sebut dengan bersikap sesuai diri sendiri. Yang terakhir adalah fungsi perubahan pengetahuan, yaitu suatu sikap yang akan menjelaskan tentang realitas sosial, masalah-masalah keyakinan, dan perilaku di sekitar. Seperti ketika kita sedang melakukan diskusi, adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini bisa menambahkan pengetahuan kita. Setelah kita mempelajari tentang fungsi dari sikap, kita juga akan mempelajari tentang hubungan sikap dengan tingkah laku. Mungkin selama ini kita sering mendengar bahwa sikap dijadikan sebagai prediktor dari perilaku. Namun, kita sering melihat adanya perilaku individu yang berlawanan dengan sikapnya. Maka di sini tokoh Myers mengungkapkan ada beberapa kondisi di mana sikap menjadi prediktor dari perilaku. Kondisi-kondisi tersebut adalah kondisi dikuranginya faktor dari sikap dan juga perilaku. Yang kemudian kondisi terhadap kesadaran perilaku yang dimiliki. Seperti kita menyadari bahwa mencuri adalah perbuatan yang tercela. Kemudian kondisi yang terakhir adalah ketika kita akan menunjukkan suatu perilaku terhadap kesadaran sikap yang dimiliki. Jadi, bisa saya simpulkan bahwa sikap sangatlah penting dalam menghadapi situasi sosial. Karena dalam kegiatan sosial kita harus mengetahui sikap mana yang baik untuk diterapkan, seperti sikap bertanggung jawab, disiplin, menghormati dan menghargai orang lain. Dalam interaksi sosial juga adanya persuasif dan disonansi kognitif. Persuasif adalah bujukan yang halus. Ini ada kaitannya dengan cara berkomunikasi. Persuasi sendiri biasanya digunakan dalam bidang ekonomi dan juga politik. Seperti dalam bidang ekonomi ketika adanya kampanye, entah kampanye lurah, presiden, ataupun yang lainnya. Sedangkan dalam bidang ekonomi, biasanya digunakan produsen untuk memasarkan produknya kepada konsumen, sehingga konsumen akan tertarik untuk membelinya. Kemudian disonansi kognitif. Seseorang memiliki kecenderungan konsisten dalam aspek kognitif, baik aspek pikiran, perasaan, kepercayaan, persepsi, dan perilaku individu. Ketika aspek-aspek itu tidak bisa konsisten, maka individu ini akan merasa tidak nyaman. Kondisi tidak nyaman inilah yang disebut dengan kondisi disonansi dalam aspek kognitifnya. Ketika individu ini mengalami disonansi, ia akan berusaha merubahnya dengan menambah atau mengurangi satu aspek kognitifnya sehingga ia bisa merasa nyaman lagi. Contoh dari fenomena disonansi kognitif ini seperti orang yang kecenderungan merokok. Orang yang merokok terkadang mengetahui dampak dari rokok bagi dirinya dan lingkungannya. Namun, ia tetap merasa bahwa rokok itu suatu kegiatan yang nikmat untuk dilakukannya.
itulah sedikit penjelasan dari saya tentang individu dalam situasi sosial, di mana kita memahami sikap dari individu. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.